Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وبعد. Puji syukur kepada Allah atas nikmat, izin serta karunia-Nya. Hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah bisa bersama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat zuhur, dan kita teruskan dengan kewajiban yang lain yaitu ta'lim. Mudah-mudahan ini semua nanti memberikan kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Kekaliman yang dirahmati oleh Allah, barusan kita menyaksikan satu bentuk persaudaraan hakiki yang diperlihatkan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain, yang tidak dibatasi oleh teritorial, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita bahwa persaudaraan itu tidak pernah dibatasi oleh tempat, tidak pernah dibatasi oleh waktu. Bagaimana Allah mengingatkan pada surah 49 ayat 10: Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang mukmin, sesungguhnya orang mukmin satu dengan yang lainnya adalah saudara. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan itu. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Persaudaraan yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan kepada kita pada surah 48 Al-Fat ayat ke-29 ayat terakhir: Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu utusan Allah. Siapa orang bersama Muhammad, mengaku umat Nabi Muhammad, yang pertama adalah tegas terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang, menjalin kasih sayang sesama mukmin, asih, asah dan asuh. Dan ini yang harus dibangun oleh kita dalam persaudaraan hakiki. Nah, ikhwatal iman, sebelum saya sampai melanjutkan materi ini, tadi ada pertanyaan di awal, Ustaz, di depan, apakah termasuk riya jika kita menyumbang
Lalu kemudian diumumkan seperti ini. Ulama berpendapat, jika itu bentuknya personal, saya memberikan kepada seseorang, lalu kemudian dipublikasikan, maka nilainya hilang sama sekali. Jika sifatnya personal, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan kau hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, menyakiti si penerima, seperti orang yang bersedekah karena riya. Jika personal. Tapi jika bentuknya kolektif, jemaah, maka harus ada pertanggungjawaban agar kemudian tidak terjadi fitnah. Maka apakah ini termasuk riya? Tentu tidak, karena ini sifatnya jemaah, bukan personal. Dipahami ya Pak ya? Insya Allah. Kenapa kita tidak berikan sendiri? Bapak Ibu, ada banyak ibadah yang bisa dilakukan secara personal tanpa bantuan orang lain. Tapi ada banyak ibadah yang kita tidak bisa melakukannya secara personal tanpa bantuan orang lain. Maka disinilah pentingnya yang disebut dengan manajemen, pengaturan. Sahabat Nabi jauh 1400 tahun yang lalu beliau mengatakan, al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Sesuatu yang baik jika tidak dimanage dengan baik, maka akan terkalahkan oleh sesuatu yang batil tapi termanage dengan baik. Sungguh sedekah ini adalah kebaikan. Sungguh zakat itu adalah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Sungguh berinfak itu adalah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, bahkan menjadi indikator takwa. Tapi menjadi tidak efektif kebaikan itu dan tidak menyebarkan kebaikan yang meluas jika tidak dimanage dengan baik. Ada kenapa Bapak, Ibu, dalam negara-negara yang kita kenal lekat dengan Islam, itu ada kementerian yang disebut dengan Waziratul Awqaf, Menteri Wakaf, yang mengurusi zakat, infak dan sedekah. Sementara di kita tidak. Akhirnya tumbuh seperti jamur lembaga-lembaga yang menangani seperti ini. Semoga saja amanah. Amin. Semoga amanah. Kalau kita tidak yakin bagaimana? Kalau kita tidak yakin, tidak usah dicaci, tidak usah dimaki, cukup kita tidak menyalurkan, salurkan kepada yang Anda yakin. Saya kasih contoh. Saya di jalan raya, misalnya, Pak, Bu, ayo bangun. Bangun. Namun suatu ibadah sudah selesai. Tidurnya orang berpuasa, ibadah sudah selesai. Dulu sudah saya sampaikan itu hadis lemah bahkan mau, apalagi sedang tidak berpuasa. Coba ya, dia baca doa biar nggak ngantuk. Kenapa? Sekarang tidurnya jangan juga Pak, tidak boleh. Jangan kau haramkan yang Allah halalkan. Jangan kau yang haramkan yang Allah halalkan. Itu tidak boleh. Itu namanya gulu berlebih-lebihan. Tidak boleh juga. Ya Pak ya? Yang haram haram, yang halal tidur boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Subhanallah. Boleh ya Pak ya? Kalau salat Jumat tidur boleh ya? Kalau sholat Jumat nggak boleh. Dengarkan khutbah kali Pak. Ini lagi sholat tidur bahaya juga ya Pak ya. Tapi kalau lagi khutbah kemudian tidur, mohon maaf dulu. Nek tidurnya kemudian mojok sambil senderan, lalu keluar musik sedikit. Nah,
kemudian ada mata airnya kecil, batal. Yang tidak batal itu jika duduk biasa lalu kemudian terangguk-angguk, itu memang tidak batal berdasarkan hadis dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis pertama pada bab yang membatalkan wudu. Karena ashabu Rasulullah SAW fi ahdih yantaziruna al-isya hatta ta'fiqa ru'usahum. Jadi dulu di zaman Rasulullah, sahabat itu kalau habis sholat maghrib itu tidak pulang ke rumahnya, nunggu sampai isya. Di zaman siapa Pak? Di zaman Rasul. Dari maghrib nunggu sampai isya, tidak pulang dari masjid. Kalau kita Pak? Kalau kita belum nyampe rumah, masih di jalan gitu. Dan kemudian sahabat itu nunggu sampai isya, hatta ta'fiqa ru'usahum, kepalanya begini Pak. Wa yusallun, dan mereka beliau semua salat. Walam yatawaddau, dan tidak berwudu kembali. Memang itu tidak membatalkan wudu. Tidak apa-apa. Kalau ngaji tidur, wudunya tidak batal, ilmunya yang tidak dapat. Jelas apa jelas? Jelas tidak? Jelas. Yuk kita bangun. Baca doa dia biar tak ngantuk. Baca doanya begini. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Sama nggak ngantuk? Insyaallah. Kalau masih ngantuk juga berdasarkan hadis kata Rasulullah SAW, tidak staiqadha min naumih, kalau kau bangun dari tidur hendak kau menghirup air syarat sampai terasa di sini. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu fi khushaymih, karena sesungguhnya setan itu bermalam di rongga hidungmu. Setan yang di mana? Di rongga hidung kita. Makanya kalau kita bangun tidur ambil air dulu sampai terasa, maka setannya tahu. Makanya kemudian banyak kita bangun malam pergi ke kamar kecil, tapi tidak begini, tidak memasukkan air ke hidung, balik lagi ke tempat tidur, tidur lagi, tahajudnya hilang. Nah, ayo biasakan. Ini ada dalam kitab Bulughul Maram. Baik, Bapak Ibu, apa hikmah dari kita berinfak dan bersedekah? Ini diajarkan dalam Islam. Bahkan ketika kita berjihad, mulai jihad itu dalam Islam, dalam Al-Quran, justru yang pertama bi'amwalihim, dengan harta. Dengan harta. Bagaimana Abu Bakar memberikan hartanya buat jihad, bagaimana Utsman memberikan hartanya buat jihad. Harta, berikanlah hartamu dalam jihad itu. Bahkan Allah menegaskan keutamaan orang di dunia yang berjihad. Kata Allah, dengan hartanya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sama dengan satu biji. Kalau kita salurkan uang ke desa, itu jihad atau bukan? Menyalurkan harta di jalan Allah atau tidak? Di jalan Allah. Itu bukan perang manusia, tapi perang agama. Dan yang menyatakan ini adalah seorang non-Muslim, karena itu terdapat dalam kitab orang Yahudi. Kita berikan harta kita di jalan Allah, maka kata Allah, satu harta yang kau berikan akan menjadi 7 tangkai, dan masing-masing tangkai akan berbuat 100. Satu Anda berikan, 700 Anda dapatkan. Maka janganlah Anda menjadi orang bakhil untuk menyalurkan harta demi perjuangan Islam, demi tegaknya syariah, dan demi membantu saudara-saudara kita yang Muslim. Rasul bersabda dalam kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, hadis Arba'in, dalam bentuk persaudaraan ini, kata Rasulullah dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari Muslim, ma kana lil mu'minin afwan la yu'minu ahadukum
hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang. Ini dalam kitab hadis Arba'in nomor 13 dari Abu Hurairah, perawinya Imam Bukhari Muslim. Tidaklah sempurna iman seseorang. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mau mencintai saudaranya sesama muslim, baik itu yang ada di Indonesia, di Gaza, di seluruh negara yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa dan negara. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mau mencintai saudaranya semuslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Pak, mau diri kita sakit? Tentu kita tidak mau. Bagaimana kalau yang sakit saudara kita oleh Yahudi Anatullah? Tentu kita semua tidak ingin. Kita bantu sekuat tenaga. Kita dengan harta, bisa dengan harta. Kita dengan jiwa, bisa dengan jiwa. Tapi ini ada hati-hati sekarang. Maka yang kita mampu hari ini, harta dan doa kita. Ingat saudara. Maka di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW, saya menukil dari hadis sahih Muslim, sanadnya dari Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, la tahasadu, jangan engkau saling hasad di antara saudaramu. Jangan engkau saling mendengki di antara saudara. Jangan. Apalagi mendengki itu karena urusan ini. Sampai Rasul bersabda, hadis dari Abu Hurairah, Rasul berkata kepada para sahabat, saudara-saudaraku, nanti akan muncul penyakit pada umatku, yang sesungguhnya penyakit itu sudah ada pada umat sebelum kami. Sahabat bertanya, penyakit apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang pertama adalah senang melampaui batas. Umat Islam akan bersenang-senang melampaui batas. Dan hari ini sudah terjadi apa yang dikatakan Rasulullah. Kita kalau sudah dalam keadaan bersenang-senang, suka lupa dengan akhir. Yang kedua, kata Rasulullah, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Sampai kemudian mereka menjadi bakhil, menjadi kikir. Berlomba-lomba dalam urusan dunia. Dalam Al-Quran, pada surat 3 ayat 14, Allah mengingatkan kita. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Dibuat indah pada pandangan manusia setiap apa yang dia inginkan dari jenis wanita, anak, harta yang bertumpuk, emas, perak, kuda tunggangan, tanah, dan ternak. Berlomba-lomba dalam urusan sehingga menjadi bakhil. Padahal kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, khaslatani la tajtami'ani fi mu'minin al-bukhl wa su'ul qulub. Ada dua sifat yang seharusnya tidak boleh melekat pada diri seorang mukmin, yaitu sifat bakhil, pelit, tidak mau membantu saudaranya semuslim. Bahkan sekarang ini Pak, mohon maaf, ada bahasa yang dikeluarkan oleh muslim yang ada di Indonesia. Buat apa kita membantu Palestina? Sementara di Indonesia masih banyak orang yang miskin. Nunggu selesai miskin di Indonesia, maka kita tidak pernah membantu saudara kita di mana. Itu adalah ungkapan yang tidak benar. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah. Satu, penyakit ini belum mulai muncul. Yang ketiga, kata Rasulullah, penyakit apa? Penyakit saling mendengki. Saling mendengki. Tahu artinya hasad? Kalau saudara kita dapat nikmat, kita ingin nikmat itu pindah ke orang lain atau kepada kita, atau setidaknya nikmat itu hilang pada diri. Inilah dengki.
Contoh yang paling gampang kalau di perusahaan gini Pak, Bapak bekerja, Bapak tidak senang kalau teman Bapak naik jabatan. Tidak senang. Dan kalau kita ingin naik jabatan, sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, jilat atas. Atasannya dijilat, saudaranya muslim di kanan disikut, di kiri disikut, yang di bawah diinjek. Ada nggak yang kayak gini di sini? Ada nggak? Tidak ada. Saya yakin. Karena lagi ngaji. Lagi ngaji. Habis ngaji? Habis ini insya Allah tidak akan sudah ngerti. Kemarin juga ngerti sebenarnya Ustaz. Jangan hasad. Kenapa? Al-hasadu yakul hasanat kama takul al-khatab, kata Rasulullah. Hasad itu akan memakan kebaikan yang kita lakukan seperti api memakan kayu bakar. Hasad. Yang kedua, kata Rasulullah, wala tanajasu. Ini panjang penjelasannya. Jangan engkau saling menipu. Jangan saling menipu. Ini panjang yang kapan-kapan kita jelaskan. Wala tabaghadu. Jangan saling membenci di antara saudara kita. Maka kenapa lebih jauh Islam mengatakan kita tidak boleh mencela saudara kita. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Al-Qur'an 49 ayat 11. Janganlah engkau mencela saudaramu, boleh jadi saudaramu yang kau cela itu lebih baik daripada dirimu. Jangan. Nah, kemudian dalam hadis ini persaudaraan hakiki. Wala tadabaru. Jangan engkau saling membelakangi. Ini penjelasan di belakang. Wala yabi' ba'dukum ala bai'a. Jangan engkau membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaramu. Ini pun nanti pada hukum baik kita jelaskan. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Jadilah engkau hamba Allah yang bersaudara. Jadilah engkau hamba Allah yang bersaudara. Ujung hadis ini mengatakan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muslim satu dengan yang lain saudara, maka untuk itu haram darahnya, haram hartanya. Kita tidak boleh mengganggu harta saudara kita dan tidak boleh mengganggu darah saudara kita dengan alasan apapun, seperti yang hari ini berkembang dengan mengatakan jihad, lalu kemudian karena tidak seiring pemahamannya orang dibilang kafir, maka dibunuh seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengatasnamakan jihad demi tegaknya khilafah. Perlu kita nanti memahami bagaimana jihad yang syar'i. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita boleh membunuh sesama muslim? Kata Rasul, hadis dari Ibnu Mas'ud, لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك للغير والمفارق للجماعة. Kata Rasul, kau tidak boleh membunuh seseorang. Tidak boleh. Dengan alasan khilafah, tidak. Boleh membunuh itu satu di antara tiga alasan ini, atau dalam hadis yang lain alasan yang berbeda. Contoh, orang boleh membunuh dalam perang. Itu satu. Yang kedua, satu di antara tiga alasan dari Rasul bersabda. Apa itu? Yang pertama, az-zayyibuz zani, orang yang melakukan zina sementara dia punya istri, punya suami, atau pernah beristri, pernah bersuami, dia berzina. Ini baru boleh dibunuh. Namanya apa Pak? Namanya apa Pak? Rajam.
Kalau dia punya istri, tidak punya suami, dia berzina, diapain Pak? Didera, minta terjaga 100 kali. Dan janganlah kau merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga menjadikan kamu tidak bisa menegakkan syariat. Satu, zina muhsan. Ini yang boleh dibunuh. Tidak ada alasan menegakkan khilafah lalu boleh dibunuh. Ini yang boleh dibunuh yang pertama. Karena dia zina muhsan. Dia sudah punya istri, punya suami berzina. Sekarang penggiat hak asasi mengatakan hukum itu melanggar hak asasi manusia. Melanggar apa? Melanggar apa? Melanggar HAM. Subhanallah, agama ke-6 di Indonesia. Saya mau tanya, saya hadis mengatakan jika zina itu dibiarkan, nanti akan timbul penyakit yang sebelumnya tidak pernah ada. Sekarang namanya apa? AIDS. Kalau dia punya istri, dia punya suami, dia berzina, tertular oleh AIDS. Si orang yang laki-laki ini berzina, orang berhubungannya, ketemu istrinya, jadi berhubungan ya. Kebetulan tidak istri, dosa apa ke istri? Lalu kemudian si istri pulang ke rumah, berhubungan dengan suaminya. Si suami tertular atau tidak? Apa dosanya suami? Lalu kemudian si buah wanita ini hamil, lalu anaknya tertular. Apa dosanya anaknya baru lahir membawa penyakit? Mana lebih berat asasi? Selesai dia dirajam mati atau dia menularkan penyakit pada orang-orang yang tidak berdosa? Penggiat asasi manusia ngaji yang benar. Benar apa enggak? Saya pengen di undang itu ngomong ini. Benar? Untuk penjelasan rinci. Apa melanggar asasi? Ikhwatul iman yang dilakukan. Yang kedua yang boleh dibunuh an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh dibunuhnya. Itu namanya apa? Qisas. Melalui proses. Ya, ada yang disebut dengan pengadilan nanti. Maka ini perlu ditegakkan. Namanya qisas. Tapi jika ahli waris yang terbunuh itu mengikhlaskan, lalu kemudian ada yang disebut dengan ini pemahamannya berbeda. Yang ketiga, wattariku lidini wal mufariq lil jamaah. Dia murtad dari agama dan membuka rahasia umat. Ini yang disebut keluar dari agama dan membuka rahasia umat. Karena perjuangan umat Islam nanti akan hancur ketika dibuka oleh orang-orang semacam itu. Dan bahkan diperbolehkannya orang tidak boleh bertegur sapa gara-gara orang yang menyebarkan semacam ini. Bagaimana dalam satu peperangan, orang pulang kembali dari peperangan, bahkan Rasul mengatakan jangan kau tegur orang ini selama Subhanallah. Nah, ini yang harus kita ngerti. Pak Ibu bersaudara. Maka kata Rasulullah SAW, persaudaraan lain diterangkan dalam surah kita. Hadis nomor 233 dalam Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim satu dengan yang lain adalah saudara. Bagaimana mengimplementasikannya? Yang pertama, la yadhlimu. Jangan kau mendolimi saudaramu. Jangan kau sakiti saudaramu. Jangan, tidak boleh. Jangan pernah menyakiti saudara kita seagama. Jangan pernah dengan alasan apapun. Yang kedua, wala yuslim. Jangan membiarkan saudaramu. Apa yang dimaksud? Terjerembab kepada dosa. Jangan kau biarkan saudaramu melakukan perbuatan yang menjerumuskan dia ke neraka. Jangan kita biarkan. Nasihati saudara kita. Kalau menasihati kita tidak bisa, doakan saudara kita. Bukan untuk dibenci saudara kita. Saudara kita melakukan perbuatan bid'ah. Ayo nasihati, ayo dekati, ajak pada jalan kebenaran. Saudaraku melakukan perbuatan syirik, dekati, ajak ke jalan kebenaran. Saudara kita melakukan hal kemungkaran, ajak, dekati,
tuntun pada jalan kebenaran dengan hikmah. Lalu kemudian bentuk yang ketiga, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Ini yang sembilan. Kata Rasulullah, siapa orang mampu memenuhi kebutuhan saudara di dunia ini, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Ingin dipenuhi kebutuhan kita di dunia dan akhirat? Ingin atau tidak? Penuhi kebutuhan saudara kita. Penuhi kebutuhan saudara kita di dunia. Lalu kemudian kata Rasul, wa man farraja an muslimin qurbatan farraja Allah anhu biha qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Siapa orang membantu, menghibur kesedihan saudaranya, menghibur, maka Allah akan menghilangkan kesedihan kita nanti di hari kiamat. Kita tidak ingin susah di hari kiamat, maka bantu saudara kita. Kalau kita bisa menghibur dengan lisan kita, hiburlah saudara kita. Apa yang kita bisa lakukan? Maka kemudian kata Rasulullah SAW di ujung ini, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa orang mampu menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupinya aibnya nanti di hari kiamat. Jangan suka menyebar aib saudara kita. Jangan suka cerita kejelekan saudara kita. Jika kita ingin ditutupi aib kita nanti di hari kiamat. Waktunya sangat singkat. Ini baru seperempat saja tidak tentang bentuk persaudaraan. Nanti jauh lebih hakiki, kita akan lebih ceritakan lebih dalam bagaimana sebenarnya persaudaraan itu. Yang paling penting ada sekarang, mari kita perbaiki hubungan persaudaraan. Tak penting bicara organisasi, tak penting bicara suku, tak penting bicara golongan. Yang penting adalah bicara persaudaraan seagama. Ketika Muslim kuat dengan persaudaraannya yang diikat oleh Quran dan Sunnah, maka kekuatan apapun tak akan pernah bisa menghancurkan kekuatan Islam. Ketika Islam kemudian bercerai-berai, berpisah-pisah dan tidak mau berpegang kepada kebenarannya, tidak mau berukhuwah, maka umat Islam akan sangat rapuh dan mudah dihancurkan. Mudah dihancurkan. Allah berpesan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kalian kepada tali agama Allah, Al-Quran dan Sunnah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Mudah-mudahan pemahaman singkat tentang persaudaraan ini mampu memberikan hikmah dan manfaat. Kebenaran itu dari Allah, kekhilafan dan kesalahan itu dari saya. Kepada Allah yang mengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.